Soal sumatif akhir semester 1 Pendidikan Pancasila. Kelas 4 semester 1. Kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Jika kita melihat gambar di samping, kita akan mengenali identitas tersebut berasal dari mana. Apakah A. Banten, Jawa Barat, B. Daerah Istimewa Yogyakarta, C. Solo, Jawa Tengah, atau D. Surabaya, Jawa Timur. Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Perhatikan cerita berikut. Setiap hari Lebaran, Made turut mengantarkan ketupat sayur ke rumah Dewi. Begitupun sebaliknya, ketika Hari Raya Kuningan, Dewi mengantarkan tumpeng nasi kuning ke rumah Made. Berdasarkan cerita tersebut, mereka saling menghargai perbedaan dengan apa? A. Sikap peduli dengan perilaku berbagi makanan. B. Sikap toleransi dengan perilaku menjaga keamanan dan ketertiban. C. Sikap tenggang rasa dengan perilaku saling silaturahmi. Atau D. Sikap berkasih sayang dengan perilaku saling mendoakan. Jawabannya yang C. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Di bawah ini yang merupakan perangkat desa diantaranya adalah apa? Apakah A. Camat, Kepala Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, B. Lurah, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Dusun, C. Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun, atau D. Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Seksi, Kepala Dusun. Jawabannya yang C. Soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Kenampakan lingkungan yang merupakan fasilitas umum ditunjukkan oleh nomor berapa? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 5. C. 2, 3, dan 4. Atau D. 2, 4, dan 5. Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Umumnya, masyarakat Indonesia memiliki makanan pokok berupa apa? Apakah A. Sagu dan jagung, B. Nasi dan roti, C. Roti dan jagung, atau D. Singkong dan ubi? Jawabannya yang A.
Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Masyarakat Papua memiliki makanan pokok berupa apa? Apakah A. Nasi dan roti, B. Sagu dan jagung, C. Roti dan jagung, atau D. Singkong dan ubi? Jawabannya yang B. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Sebagian besar rumah masyarakat Sumatera Barat beralas apa? Apakah A. Lantai, B. Papan, C. Tanah, atau D. Panggung? Jawabannya yang D. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Rumah masyarakat di Pulau Jawa umumnya beralaskan apa? Apakah A. Lantai, B. Papan, C. Tanah, atau D. Panggung? Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Tari piring berasal dari mana? Apakah A. Jawa Barat, B. Sumatera Barat, C. Jawa Tengah, atau D. Kalimantan Selatan? Jawabannya yang B. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Tari Jaipong berasal dari mana? Apakah A. Jawa Barat, B. Sumatera Barat, C. Jawa Tengah, atau D. Kalimantan Selatan? Jawabannya yang A. Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Pakaian adat pernikahan Betawi dipengaruhi oleh budaya apa? Apakah A. Arab dan Cina, B. Hindu dan Buddha, C. Arab dan Hindu, atau D. Cina dan Buddha? Jawabannya yang A. Soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Pakaian adat pernikahan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh budaya apa? Apakah A. Arab dan Cina, B. Hindu dan Buddha, C. Arab dan Hindu, atau D. Cina dan Buddha? Jawabannya yang B. Soal nomor 13. Lagu Gundul-Gundul Pacul berasal dari mana? Apakah A. Jawa Tengah, B. Jawa Barat, C. Sumatera Barat, atau D. Kalimantan Selatan? Jawabannya yang A. Soal nomor 14. Lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari mana? Apakah A. Jawa Tengah, B. Jawa Barat, C. Sumatera Barat, atau D. Kalimantan Selatan?
Jawabannya yang D. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sikap peduli dengan perilaku saling berbagi makanan. 2. Sikap berani dengan perilaku berkata jujur. 3. Sikap toleransi dengan perilaku saling menjaga keamanan dan ketertiban selama peribadatan berlangsung. 4. Sikap sopan dengan perilaku mengeraskan suara musik di rumah. 5. Sikap tenggang rasa dengan perilaku saling menjenguk tetangga yang sakit. Soal nomor 15. Sikap dan perilaku yang tepat. Menghargai perbedaan budaya, suku bangsa, bahasa, serta agama dan kepercayaan. Di lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 5, C, 3, 4, dan 5, atau D1, 3, dan 5? Jawabannya yang D. Soal nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. 2. Kepala desa harus membangun desa tetapi tidak berkewajiban membina dan memberdayakan kepala dusun. 3. Kerja kepala desa diawasi oleh badan permusyawaratan desa. 4. Lurah diangkat oleh bupati, wali kota, tetapi tidak bertanggung jawab kepada camat. 5. Sekretaris desa membantu kepala desa dalam merencanakan pembangunan dan pembiayaan serta mengelola administrasi pemerintahan desa. Soal nomor 16. Fungsi dan tugas perangkat desa atau kelurahan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C, 2, 4, dan 5, atau D3, 4, dan 5? Jawabannya yang B. Soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Rumah yang tampak pada gambar merupakan identitas dari daerah mana? Apakah A. Jawa, B. Bali, C. Sumatera, atau D. Kalimantan? Jawabannya yang A. Soal nomor 18. Dani ditemani orang tuanya hendak mengurus surat keterangan untuk keperluan beasiswa. Setelah selesai mengurusnya di RT dan RW, ia harus ke kantor desa atau lurah. Dani mengurusnya ke bagian apa? Apakah A. Sekretaris desa, B. Kepala desa, C. Kasih kesejahteraan sosial, atau D. Kasih pemerintahan? Jawabannya yang A. Soal nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dewi bersikap kurang peduli dengan meninggalkan sepeda yang dipinjam dari Laros. 2. Made bertenggang rasa dengan menjaga sandal Dani dan Tamrin ketika mereka sedang melaksanakan salat Jumat. 3. Tamrin tidak peduli dengan kebersihan lingkungan. Ia hanya mau memerintah teman-temannya memungut sampah. 4. Hemalia anak yang sopan dengan santun bertutur kata ketika berbicara kepada siapapun. Soal nomor 19.
Pertanyaan-pertanyaan berikut yang benar dalam menghargai keberagaman ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, atau D. 3 dan 4? Jawabannya yang C. Soal nomor 20. Perhatikan cerita berikut. Malika merupakan peserta didik berprestasi di kelasnya. Guru menuntun Malika untuk memiliki sikap peduli dengan menjadi tutor sebaya. Ia pun bersedia membimbing teman-temannya yang belum memahami pelajaran. Ia semakin bersyukur kepada Tuhan atas nikmat kemudahan dalam memahami pelajaran. Soal nomor 20. Bagaimana gambaran Malika berdasarkan cerita tersebut? Apakah A. cerdas tetapi tidak berakhlak mulia, B. cerdas dan berakhlak mulia, C. tidak cerdas dan tidak berakhlak mulia, atau D. tidak cerdas tetapi berakhlak mulia? Jawabannya yang B. Soal nomor 21. Perhatikan cerita berikut. Desa Bhinneka sudah memiliki fasilitas umum yang memadai. Fasilitas umum tersebut dapat dijadikan tempat untuk bermain dan berolahraga masyarakatnya. Hampir setiap sore selalu ramai pengunjung. Terlebih di hari Minggu, pagi dan sore harinya. Mulai anak-anak sampai orang dewasa menggunakannya. Namun, setelah sepi pengunjung akan tampak pemandangan sampah yang berserakan di mana-mana. Soal nomor 21. Berdasarkan cerita, apa kesimpulan tentang kepedulian masyarakat Desa Bhinneka? Apakah A. masyarakat tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, B. masyarakat sangat peduli terhadap kebersihan lingkungan, C. masyarakat hanya peduli pada hari Minggu, atau D. kepedulian masyarakat tidak berpengaruh pada kebersihan lingkungan? Jawabannya yang A. Soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Mereka dari Jakarta. Bahasanya adalah Betawi. Makanan tradisionalnya adalah kerak telur. Ciri khas budayanya adalah ondel-ondel. Masyarakat dari Jakarta yang dimaksudkan dalam teks adalah: apakah A. suku Jawa, B. suku Betawi, C. suku Sunda, atau D. suku Batak? Jawabannya yang B. Soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Mereka dari Riau. Suku dan bahasanya adalah Melayu. Di sana terdapat Candi Muara Takus dan Istana Siak Sri Indrapura. Soal nomor 23. Apa pentingnya pelestarian bahasa Melayu di Riau terkait dengan identitas budaya lokal? Apakah A. bahasa Melayu adalah bahasa resmi di Riau, B. bahasa Melayu menjadi bahasa internasional di Asia Tenggara, C. bahasa Melayu membantu memelihara tradisi lisan suku Melayu, atau D. bahasa Melayu mempermudah integrasi dengan suku lain di Indonesia? Jawabannya yang C. Soal nomor 24. Mereka dari Maluku.
Suku dan bahasanya adalah Ambon. Alat musik tradisionalnya adalah tifa. Tari tradisionalnya adalah tari cakalele yang menggambarkan kekuatan orang Maluku. Soal nomor 24. Bagaimana tari cakalele merefleksikan nilai-nilai keberanian dan semangat perjuangan dalam budaya Maluku? Apakah A. melalui gerakan yang dramatis dan kostum yang menggambarkan kekuatan? B. dengan menunjukkan kecepatan dan kelincahan dalam gerakan tari? C. melalui latar belakang musik yang menggambarkan kemenangan dalam pertempuran? Atau D. dengan menggambarkan simbol-simbol suku yang berjuang bersama dalam keadaan sulit? Jawabannya yang A. Soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Soal nomor 25. Apa yang sama dari gambar-gambar tersebut? Apakah A. semua gambar menampilkan upacara adat dari suku-suku di Indonesia? B. semua gambar menggambarkan pertunjukan seni tradisional dengan alat musik khas? C. semua gambar menampilkan tarian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia? Atau D. semua gambar memperlihatkan keindahan alam Indonesia sebagai latar belakang? Jawabannya yang C. Soal pendidikan Pancasila, kelas 4 semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 2, Aku Anak yang Disiplin. Soal nomor 1. Kehidupan di lingkungan tempat tinggal harus berdasarkan pada apa? Apakah A. aturan agama, adat istiadat, dan aturan hukum? B. keadaan dan perkembangan lingkungan sekitar? C. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Atau D. ketentuan yang telah disepakati? Jawabannya yang A. Soal nomor 2. Aturan agama mempunyai manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu manfaatnya adalah apa? Apakah A. memberikan semangat kepada umat beragama dan kepercayaan untuk lebih bahagia? B. mendorong umat beragama dan kepercayaan untuk hidup merdeka? C. mendorong umat beragama dan kepercayaan untuk meningkatkan iman dan takwa? Atau D. dapat menyadarkan umat beragama dan kepercayaan untuk hidup sederhana? Jawabannya yang C. Soal nomor 3. Dewi merupakan anak yang rajin membersihkan kelasnya. Dia juga selalu bertutur kata yang baik ketika berbicara dengan siapa saja. Hal itu membuat Dewi menjadi anak yang disayangi oleh guru dan teman-temannya. Perilaku yang ditampilkan oleh Dewi merupakan bentuk pengamalan aturan apa? Apakah A. keluarga, B. hukum, C. adat, D. sekolah? Jawabannya yang D. Soal nomor 4. Supaya kamu terhindar dari perilaku yang melanggar aturan agama, kamu harus apa? Apakah A. mempelajari ajaran setiap agama dan kepercayaan? B. membandingkan ajaran setiap agama dan kepercayaan?
C. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Atau D. Mengikuti upacara keagamaan setiap agama dan kepercayaan. Jawabannya yang C. Soal nomor 5. Proses penyelenggaraan negara oleh pemerintah harus berdasarkan kepada aturan apa? Apakah A. Keluarga, B. Hukum, C. Adat, atau D. Sekolah? Jawabannya yang B. Soal nomor 6. Salah satu manfaat pengamalan berbagai aturan dalam kehidupan sehari-hari adalah apa? Apakah A. Masyarakat yang tertib, aman, dan damai, B. Kehidupan yang selaras dan seimbang, C. Masyarakat yang makmur, atau D. Kehidupan yang sejahtera? Jawabannya yang A. Soal nomor 7. Perhatikan cerita berikut. Sebagai ketua kelas, Laros ditugaskan oleh Bu Ika untuk memimpin musyawarah kelas. Mereka membahas mengenai jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelas 4 pada kegiatan pentas seni. Akan tetapi, Laros langsung memutuskan sendiri jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelasnya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Soal nomor 7. Tindakan Laros tersebut tentu saja tidak dibenarkan. Karena apa? Apakah A. Dapat menguntungkan kelas yang lain, B. Bertentangan dengan aturan pengambilan keputusan, C. Melalaikan perintah guru, atau D. Dapat menyebabkan Laros dihukum oleh gurunya? Jawabannya yang B. Soal nomor 8. Musyawarah merupakan cara pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan prinsip apa? Apakah A. Demokrasi Pancasila, B. Kebersamaan, C. Kesetaraan, atau D. Keseimbangan? Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Musyawarah merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keberapa? Apakah A. Kelima, B. Keempat, C. Ketiga, atau D. Kedua? Jawabannya yang B. Soal nomor 10. Proses musyawarah selalu mengutamakan prinsip apa? Apakah A. Persamaan, B. Perbedaan, C. Hikmat kebijaksanaan, atau D. Keseragaman? Jawabannya yang C. Soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan aturan? Apakah A. Suatu ketentuan atau norma yang harus diikuti oleh individu dalam suatu kelompok atau masyarakat, B. Suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang tanpa adanya ketentuan yang jelas, C. Sebuah hukum yang diterapkan oleh negara dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya, atau D.
Suatu peraturan yang hanya berlaku untuk sekelompok kecil individu dalam situasi tertentu. Jawabannya yang A. Soal nomor 12. Macam-macam aturan yang berlaku di masyarakat antara lain, yaitu apa? Apakah A. Aturan sosial, aturan hukum, aturan adat, aturan organisasi? B. Aturan organisasi, aturan pemerintah, aturan personal, aturan kebiasaan? C. Aturan adat, aturan kesehatan, aturan ekonomi, aturan sekolah? Atau D. Aturan internasional, aturan budaya, aturan pasar, aturan olahraga? Jawabannya yang A. Perhatikan cerita berikut untuk nomor 13 dan 14. Desa Bhinneka merupakan desa yang mengalami berbagai kemajuan. Masyarakat desa tersebut hidup rukun satu sama lainnya. Mereka hidup tertib penuh kedamaian. Jarang sekali terdengar perselisihan atau pertentangan di antara warga masyarakat desa tersebut. Setiap warga merasa senang hidup di desa Bhinneka. Soal nomor 13. Apa yang menyebabkan desa Bhinneka mengalami berbagai kemajuan? Apakah A. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung kemajuan desa? B. Kehidupan masyarakat yang rukun dan tertib? C. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah? Atau D. Pertumbuhan industri yang pesat di desa? Jawabannya yang B. Soal nomor 14. Apa saja manfaat aturan bagi masyarakat desa Bhinneka? Apakah A. Menciptakan ketertiban dan kedamaian? B. Mengurangi interaksi sosial antar warga? C. Menimbulkan perpecahan dan konflik? Atau D. Mempermudah pengelolaan sumber daya alam? Jawabannya yang A. Soal nomor 15. Mengapa kita harus mematuhi aturan dimanapun berada? Apakah A. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata? B. Untuk menghindari hukuman dan sanksi? C. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan? Atau D. Untuk menunjukkan kekuasaan dan dominasi? Jawabannya yang C. Soal nomor 16. 4 contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, yaitu apa? Apakah A. Mengumpulkan tugas tepat waktu, menghormati guru, mengikuti pelajaran, dan bersikap sopan? B. Menggunakan fasilitas sekolah sepuasnya, tidak mengikuti aturan, membolos, dan berbicara keras? C. Meminjam buku tanpa mengembalikannya, mematuhi semua aturan tanpa terkecuali, dan tidur di kelas? Atau D. Mengabaikan jadwal pelajaran, tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, dan sering terlambat? Jawabannya yang A. Soal nomor 17. Apa yang biasanya menjadi dasar dari aturan di lingkungan keluarga? Apakah
A. Keputusan pemerintah. B. Kesepakatan antara anggota keluarga. C. Peraturan sekolah. Atau D. Hukum negara. Jawabannya yang B. Soal nomor 18. Apa tujuan utama dari aturan lalu lintas? Apakah A. Mengatur jam tayang TV. B. Mengatur kegiatan belajar di sekolah. C. Menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan. Atau D. Mengatur jam makan. Jawabannya yang C. Soal nomor 19. Apa yang harus dilakukan jika kita mengambil nomor antrean di rumah sakit? Apakah A. Duduk di ruang tunggu. B. Langsung masuk ke ruang dokter. C. Membayar biaya pemeriksaan. Atau D. Menunggu panggilan obat. Jawabannya yang A. Soal nomor 20. Apa yang harus dilakukan sebelum bepergian untuk memastikan keselamatan di jalan raya? Apakah A. Berdoa. B. Membayar pajak. C. Menggunakan alat keselamatan berkendara. Atau D. Membeli asuransi. Jawabannya yang C. Soal nomor 21. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika bermain di wahana permainan? Apakah A. Membuat keributan. B. Makan dan minum di wahana. C. Mengantre dengan tertib. Atau D. Mencoret-coret wahana. Jawabannya yang C. Soal nomor 22. Apa yang sebaiknya dilakukan jika seseorang melanggar peraturan lalu lintas? Apakah A. Mengabaikannya. B. Menyimpan bukti pelanggaran. C. Menghubungi pihak berwenang untuk sanksi. Atau D. Mengubah peraturan. Jawabannya yang C. Soal nomor 23. Apa tujuan dari sanksi atau hukuman bagi pelanggar aturan? Apakah A. Membuat orang merasa bersalah. B. Menjaga ketertiban dan kepatuhan. C. Menghasilkan uang bagi pemerintah. Atau D. Menghilangkan aturan yang ada. Jawabannya yang B. Soal nomor 24. Apa yang dilakukan pengadilan jika seseorang melanggar aturan? Apakah A. Memberikan peraturan baru. B. Menentukan sanksi sesuai pelanggaran. C. Mengabaikan pelanggaran. Atau D. Membayar denda secara langsung. Jawabannya yang B.
Soal nomor 25. Apa yang harus dilakukan sebelum keluar dari ruang kelas? Apakah A. Mengajak teman, B. Meminta izin kepada guru, C. Mencatat barang yang dibawa, atau D. Membayar biaya keluar? Jawabannya yang B. Soal nomor 26. Apa yang sebaiknya dilakukan jika terjadi pelanggaran di sekolah? Apakah A. Memberikan sanksi langsung, B. Mencari penyebab pelanggaran terlebih dahulu, C. Menyembunyikan masalah, atau D. Mengabaikannya? Jawabannya yang B. Soal nomor 27. Apa kewajiban seorang siswa di sekolah? Apakah A. Menyelesaikan tugas pelajaran, B. Membayar biaya parkir, C. Mengatur jadwal sekolah, atau D. Mengundang teman ke rumah? Jawabannya yang A. Soal nomor 28. Apa hak yang diperoleh seseorang sebagai anggota keluarga di rumah? Apakah A. Mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, B. Mengatur jadwal keluarga, C. Memutuskan aturan rumah tangga, atau D. Memiliki rumah kedua? Jawabannya yang A. Soal nomor 29. Apa kewajiban di masyarakat yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan? Apakah A. Menghadiri rapat warga, B. Kerja bakti membersihkan lingkungan, C. Mengikuti acara keluarga, atau D. Mengurus administrasi kependudukan? Jawabannya yang B. Soal nomor 30. Apa hak yang didapatkan siswa di sekolah? Apakah A. Mendapatkan pelajaran, B. Menentukan kurikulum, C. Memilih guru, atau D. Membayar biaya sekolah? Jawabannya yang A. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.